Halo my friend, Monami, watashi wa tomodachi. Di video ini gue mau ceritain keseluruhan cerita dari anime Weathering with You. Ceritanya berkisah tentang seorang gadis yang mampu mengendalikan cuaca. Gadis ini bernama Hina Amano, dikenal sebagai gadis cerah. Kemampuannya tidak didapat dari sejak lahir. Kemampuannya itu didapatkannya saat berdoa di kuil kecil. Tempatnya memang tidak terlihat seperti kuil pada umumnya, cuman gue nggak tahu istilah lain buat deskripsiin tempat ini. Di kuil ini dia berdoa agar cuaca menjadi cerah. Pada saat itu, ibu dari Hina sedang dalam perawatan di rumah sakit. Keinginan terbesarnya ialah berjalan-jalan dengan ibunya di langit biru yang cerah. Namun ibunya harus meninggal dan keinginannya untuk berjalan bersama ibunya tidak bisa terpenuhi. Kini Hina hidup berdua dengan adiknya bernama Nagi Amano, di mana Hina harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama dengan adiknya yang masih kecil. Hina berumur 15 tahun. Dia memasukkan umurnya agar dapat diterima kerja. Di lain tempat, seorang pria berumur 16 tahun memilih untuk kabur dari rumah. Pria ini bernama Hodaka Morishima. Hodaka kabur dari rumah dan pergi ke kota Tokyo. Di perjalanannya menuju Tokyo, hujan lebat tiba-tiba terjadi di kapal yang dinaiki Hodaka. Kapalnya terguncang, membuat Hodaka terpleset dan hampir keluar dari kapal. Untung ada pria parubaya yang menolongnya bernama Keisuke Suga. Kei memberikan kartu namanya kepada Hodaka, sambil mengatakan apabila Hodaka membutuhkan bantuan bisa menghubungi dirinya. Belakangan ini di Tokyo mengalami cuaca yang ekstrim. Hujan turun sepanjang hari tanpa henti, meski pada saat itu seharusnya musim panas. Di kota Tokyo ini, Hodaka mencoba mencari pekerjaan untuk menopang hidupnya. Berbagai tempat dia datangi, tapi tidak ada satupun yang mau mempekerjakannya karena umurnya. Uangnya pun semakin menipis, tidak ada lagi uang untuk menginap dan makan. Di tengah hujan yang tak kunjung henti, dia berteduh di depan sebuah klub. Hodaka bertemu seorang pria yang membulinya. Tong sampah yang ditabraknya membuat sampah itu bertebaran. Hodaka memunguti sampah yang ada dan menemukan sebuah paket berisi pistol. Bergegas, Hodaka menyembunyikan itu di dalam tasnya. Karena tidak ada uang untuk menginap, Hodaka tidur di tempat makan cepat saji McDonald. Disinilah pertemuan Hodaka dengan Hina. Hina memberikan hamburger kepada Hodaka. Hina melihat Hodaka sudah 3 hari tidak makan. Hodaka yang putus asa akhirnya menghubungi Kei untuk bekerja. Di kantor Kei yang kecil, dia bertemu dengan Natsumi, seorang perempuan saudara dari Kei. Usaha Kei bergerak di bidang media cetak. Kini Hodaka telah bekerja dengan Kei. Meski gajinya sangat kecil, tapi dia mendapat tempat tinggal dan makan di rumah sekaligus kantor Kei. Hodaka bekerja sebagai asisten dari Natsumi. Kali ini mereka menulis artikel mengenai legenda urban. Karena hujan yang tanpa henti di Tokyo, cerita mengenai gadis cerah menjadi topik yang sering dibicarakan di media sosial. Natsumi dan Hodaka menggali informasi tentang gadis cerah, sampai-sampai mereka pergi ke paranormal. Suatu hari, saat dia berjalan-jalan di luar, dia melihat Hina sedang dibawa oleh seorang pria ke dalam sebuah klub. Hodaka dengan cepat menarik Hina untuk kabur dari pria itu. Sayangnya Hodaka tidak bisa kabur. Di saat terjepit, Hodaka mengeluarkan pistol yang ditemukannya, lalu menembakkan peluru ke arah pria itu. Untung saja peluru itu tidak mengenai pria ini. Semua yang berada di situ syok melihat adegan ini. Hina bergegas menarik Hodaka untuk kabur. Mereka kabur ke sebuah gedung rusak. Terjadi pertengkaran antara mereka mengenai pistol itu. Hodaka menyesal menggunakan pistol ini lalu melemparkan pistol itu. Hina berkata pada Hodaka bahwa dia telah dipecat dari McDonald. Hina membutuhkan gaji yang tinggi sehingga dia mau bekerja di sebuah klub. Hina tahu bahwa Hodaka kabur dari rumah dan pergi ke Tokyo. Tapi Tokyo selalu dilanda hujan yang tak berkesudahan. Hina membawa Hodaka ke atas gedung. Di situ Hina menunjukkan kemampuannya mengendalikan cuaca. Dengan berdoa, tiba-tiba hujan mendadak berhenti. Awan hitam di langit menghilang, berganti matahari cerah yang menyinari kota Tokyo. Hodaka takjub melihat kemampuan Hina. Gadis cerah yang ditulisnya untuk artikel sekarang berada di depan matanya. Hina mengajak Hodaka ke rumahnya. Hodaka memiliki rencana untuk Hina mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan kemampuan Hina. Hodaka membuat website jasa pawang hujan. Meskipun tampilan websitenya tidak meyakinkan, tidak disangka-sangka pelanggan pertamanya datang begitu cepat. Dalam pekerjaan ini, mereka juga dibantu oleh Nagi, adik dari Hina. Dengan ritual konyol yang dilakukan mereka, hujan yang tidak berhenti menghilang dalam sekejap. Permintaan pertama pun berhasil dengan baik. Mulai dari situ, banyak permintaan masuk untuk jasa mereka. Sampai event besar pun meminta tolong kepada mereka. Acara kembang api Jingu Geien yang semulanya akan dibatalkan berlangsung dengan lancar. Hina dan Hodaka menikmati acara kembang api bersama-sama. Hodaka yang sibuk dengan jasa pawang hujannya jadi sering bolos dari pekerjaannya. Kei dan Natsumi pergi berdua ke narasumber tanpa Hodaka. Mereka masih menggali informasi tentang gadis cerah ke berbagai sumber. Kali ini, sebuah kuil yang dijaga oleh seorang kakek menceritakan kisah seorang gadis cuaca yang ada sejak zaman dahulu kala. Dari kakek itu, mereka mendapatkan informasi bahwa setiap gadis cuaca memiliki takdir yang menyedihkan sebagai harga yang dibayar untuk kemampuannya. Di lain tempat, polisi menangkap pria yang pernah ditembak oleh Hodaka. Polisi
polisi menanyakan tentang Hodaka kepada pria itu. Polisi menduga Hodaka menemukan senjata yang dibuang oleh si Bata. Hodaka yang mengira bahwa Hina akan berulang tahun ke-18 membeli sebuah cincin untuk hadiah ulang tahun Hina. Saat mau memberikan cincin itu, sebuah kejadian tak terduga datang dari Hina. Hina tiba-tiba terbang dikelilingi gelembung air di sekitar tubuhnya. Perlahan-lahan turun kembali ke depan Hodaka. Karena kejadian ini, Hodaka membatalkan niatnya memberikan cincin kepada Hina. Mereka pun pulang ke tempat Hina. Di rumah, tiba-tiba polisi datang menanyakan keberadaan Hodaka. Hodaka bersembunyi di toilet menghindari polisi. Hina berpura-pura tidak kenal dengan Hodaka. Karena Hina dan Nagi masih di bawah umur dan tidak memiliki wali, besoknya polisi akan mengirim petugas untuk menjemput mereka, yang akan menempatkan mereka di bawah pengawasan pemerintah. Setelah kepergian polisi, Hodaka bertemu dengan Kei. Ternyata tempat Kei juga didatangi oleh polisi. Polisi mengira dia menculik anak kecil. Kei memberi uang kepada Hodaka untuk pergi dan tidak diizinkan kembali ke tempat Kei. Hina, Nagi, dan Hodaka memilih kabur bersama menghindari polisi. Saat ini, Tokyo dalam kondisi yang lebih parah dari sebelumnya. Curah hujan semakin tinggi melanda kota Tokyo. Hina, Nagi, dan Hodaka mencari berbagai tempat untuk menginap, tapi tidak menemukan satupun tempat karena mereka masih di bawah umur. Di pencarian tempat menginap, mereka ditangkap oleh polisi. Hodaka yang tertangkap mencoba ditolong Hina. Hina membajatkan doa, lalu petir tiba-tiba datang menyambar sebuah mobil dan meledakkan mobil itu. Polisi yang kaget mengindahkan Hodaka dan pergi ke lokasi ledakan mobil. Hina, Nagi, dan Hodaka pergi. Akhirnya mereka menemukan tempat untuk menginap dengan biaya yang cukup mahal karena hotel ini tergolong hotel mewah. Di hotel, Hodaka memberikan cincin yang telah disiapkannya sejak lama. Hina juga memberitahukan bahwa tubuhnya telah berubah menjadi transparan karena sering menggunakan kemampuannya. Hodaka terkejut lalu memeluk erat Hina. Hodaka ingin tetap bersama dengan Hina. Dia akan bekerja keras untuk mencukupi kehidupan Hina dan Nagi, sehingga Hina tidak lagi menggunakan kekuatannya mengendalikan cuaca. Malam pun berlalu. Pagi hari Hina telah menghilang. Hina terangkat ke langit meninggalkan Hodaka dan Nagi. Karena Hina telah mengorbankan dirinya, langit menjadi cerah. Di pagi itu, polisi juga datang ke hotel menangkap mereka. Hodaka dibawa ke kantor polisi. Di situ akhirnya dia tahu bahwa Hina telah memalsukan umurnya agar mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan bersalah karena membuat Hina menghilang, Hodaka kabur dari kantor polisi. Natsumi yang tahu Hodaka telah ditangkap membantu Hodaka untuk kabur. Karena jalan terblokir oleh banjir, Natsumi tidak bisa mengantarkan Hodaka ke kuil tempat Hina pernah berdoa. Hodaka berlari menuju kuil. Setibanya di gedung rusak, Hodaka bertemu dengan Kei. Kei berusaha menangkap Hodaka agar Hodaka tidak dihukum lebih berat karena tindakannya yang tidak kooperatif dengan polisi. Hodaka yang mencoba kabur dari Kei menemukan pistol yang telah dibuangnya dulu, mengancam akan menembak Kei. Polisi akhirnya datang mengepung Hodaka. Hodaka melemparkan pistol itu lalu berusaha kabur. Polisi yang berhasil menangkap Hodaka ditubruk oleh Kei. Kei tergerak akan perjuangan Hodaka yang berusaha menemukan Hina. Setibanya di kuil, Hodaka menghilang dan muncul di langit. Di situ Hodaka bertemu dengan Hina. Hodaka menarik Hina untuk pulang bersamanya. Lalu mereka turun dari langit kembali ke kuil tempat Hodaka pergi ke langit. Tempat itu telah dikelilingi oleh polisi. Hodaka ditangkap dan dihukum masa percobaan selama 3 tahun. Dia kembali bersekolah di rumahnya yang dulu. Setelah Hina kembali ke bumi, cuaca Tokyo semakin ekstrim. Hujan selama 3 tahun tidak pernah berhenti, mengakibatkan Tokyo menjadi tenggelam. Di sini diceritakan bahwa Tokyo berada di bawah permukaan laut, di mana dulunya Tokyo itu tidak pernah ada. Kini Tokyo kembali ke keadaan yang sama seperti dulu kala. Setelah 3 tahun masa percobaan Hodaka berakhir, Hodaka kembali ke Tokyo mencari Hina. Hodaka pergi ke tempat di mana Hina pernah terbang saat ia mencoba memberikan cincin kepada Hina. Di situ Hodaka bertemu dengan Hina. Pertemuan yang membahagiakan ini menjadi penutup anime dari Weathering with You. Sekian dulu dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gua Keltam, sayonara.